mengaku Yesus utusan. Gara-gara perbedaan pendapat dia sampai 16 tahun tidak ke gereja dia. Baik. Halo. Kita sapa dulu Pak Dehe. Selamat malam Bang. Malam Bang. Iya, Kristen Katolik? Kristen. Silakan Bang, Abang mungkin mau berdiskusi dengan saya yang Islam atau sama Pak Dehe nih? Sama Pak Dehe. Baik. Silakan kalau gitu, Bapak silakan Pendeta. tanya jawab. Sama Bapak Pendeta. Iya, baik. Silakan Bang. Bapak, ini saya cuma mau tanya saja mengenai kepercayaan sama iman. Hanya 2 pertanyaan. Oke, boleh. Silakan. Ya. Apa namanya? Kan dulu di dalam Alkitab kan tertulis bahwa orang buta itu dia kan tidak bisa melihat, tapi dia percaya. Tapi dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Iya. Ya. Makanya dengan imannya dia meyakini bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, dan dia ke sana. Dia ke sana terus Yesus ketemu sama dia, langsung Yesus menyembuhkan dia. Tapi Yesus berkata begini, imanmu, setelah Yesus ludah di tanah dan ambil tanah liat, gosok di matanya, dan Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkanmu. Begitu. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kita harus percaya kepada iman kita atau bagaimana? Jawab Pak Dehe tuh. Iya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Betul. Iya. Orang buta sembuh dan butanya pun dia bisa melihat ketika dia bertemu dengan Yesus. Betul. Lalu pertanyaannya, dari mana kuasa Yesus itu? Dari ayah Papa. Nah, betul Juan. Dari Allah Bapa, kata si Juan. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus sehingga dia bisa menyembuhkan yang sakit itu? Adalah Allah Bapa. Dan karena iman, orang itu diselamatkan. Oke, lanjut. Contoh, satu pohon itu kayak macam di satu kampung ya. Satu kampung ya. Satu pohon ini kita anggap dia kayak macam sakral. Jangan coba-coba kau kencing di sana. Jangan coba-coba kau bikin maksiat di sana. Nanti terjadi apa-apa. Itu kepercayaan. Iman satu kampung itu yang mempercayai bahwa pohon itu sakral. Makanya terjadi hal-hal yang mereka buat. Ini yang saya bingung. Coba Anda jelaskan. Itu hanya mitos, abangku. No, bukan mitos. Iya, saya kasih contoh juga. Kita punya anak kecil. Banyak di desa-desa terpencil mengatakan bahwa jangan dudukin bantal. Karena ketika engkau duduk, maka terjadilah kau bisul. Maka di desa-desa itu orang tidak mau duduk di bantal, karena telah mempercayakan hal demikian. Dan ketika ada anak yang tidak mengerti mitos itu, lalu dia duduk, lalu tidak terjadi bisulan sama anak itu. Karena hanya mitos, tidak ada yang mengatakan bahwa harus, tidak ada. Tidak, yang saya tanyakan kepercayaan satu kampung ini terhadap satu pohon itu. Begitu, bukan kalau bantal. Iya, ini, saya kalau juga tidak percaya model begitu, Bang. tidak, maksudnya begini loh. Kalau itu kuasa apa? Saya mau tanya. Oh, kuasanya itu adalah doktrin leluhur turun temurun, bahwa di pohon ini Bapak Pendeta percaya?
Nah, sebentar dulu, saya Oke. nanti sampai saya di sana. Itu Oke. adalah ada penghuninya. Tidak boleh kita pacaran di situ. Nanti kau diganggu oleh jin. Jin apa? Jin kafir. Kamu akan diganggu nanti. Padahal ketika orang yang beriman dia ke pohon itu tidak terjadi apa-apa. Karena sudah ditakutkan, karena sudah terlalu dipercaya, sehingga banyak yang takut. Karena angker, jangan ke pohon itu, bahaya. Jadi itu kuasa apa? Kuasa iblis kegelapan. Oke. Kalau kuasa kegelapan berarti itu mereka kan imani, mereka mempercayai. Iya, mereka mempercayai karena sudah terjadi hal-hal itu sebelumnya. Satu lagi dok. Dan itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Tuhan. Makanya mereka takut. Oh tidak. Satu kampung itu tuh percaya sama Tuhan, sama Yesus. Iya, karena imannya tipis. Coba saya yang ketemu pohon itu, saya injak langsung dia. Iya. Kan kata Yesus, aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Saya Siapa percaya yang itu. memberi kuasa? Adalah Yesus. Oh Yesus. Siapa yang memberi kuasa? Adalah Allah Allah. Bapa lah. Allah Bapa. Yang memberi kuasa itu adalah Allah. Dan ketika kita percaya hal demikian, maka ketakutan di satu desa tadi, satu pohon itu, kita usir di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lanjut lagi. Sudah terlalu banyak pertanyaanmu, giliranku sekarang. Udah 4 kau tanya. Oke, silakan. Saya ini bukan apa tapi jarang ke gereja, tapi Ya, saya nggak memang apa-apa, karena Yesus tidak mengatakan pergilah ke gereja. Gereja itu hanya gedung, tempat perkumpulan, tempat pengambilan persembahan, tempat pengambilan kolektor. Lalu pengurus-pengurus gerejanya nanti menggunakan persembahan kita untuk mereka makan nasi bungkus. Gitu. itu perkataan itu perkataan Bapak Pendeta. Itu perkataan Bapak Ngakak Pendeta saya pada bukan hari saya. Itu adalah real, itu adalah fakta. Banyak orang pengurus gereja yang mestinya hanya 10 menit selesai rapat, lalu mereka rapat sampai 2 jam 3 jam supaya keluarlah kopi, supaya keluarlah nasi bungkus. Itu dosanya mereka, Bapak Pendeta. Betul. Kita tidak boleh Dosanya menghakimi mereka, orang. Dosanya mereka, tetapi kita sebagai orang yang beriman wajib menegur dan memberitahu dan mengingatkan supaya tidak terjadi hal-hal itu, abangku. Kenapa Bapak Pendeta tidak tegur mereka? Ayo, Bapak kan seorang pendeta. Saya suka tegur. Makanya banyak oten yang membenci saya karena kebenaran yang saya sampaikan ini. Bapak Pendeta begini, jangan menghakimi biar tidak dihakimi, itu aja. Saya tidak menghakimi nih bosku, tetapi mengingatkan. Ya, memang betul. Casting Mengingat, saya itu tidak kan menghakimi. bukan Bapak Pendeta, tapi dosa kan dosa mereka. Betul. Iya kan? Ya. Ya, oke. Lanjut Bapak Pendeta. Kita lanjut. Oke. Ya, ada satu pertanyaan saya atau 2 buat abang. Oke. Di sana menceritakan mengenai Yesus. Lalu Yesus telah berbincang-bincang kepada murid-muridnya, lalu terangkatlah dia ke surga. Itu kata Markus si penulis, temannya si Paulus. Setelah berbincang-bincang Yesus, dia terangkat ke surga. Lalu di sana dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ya, betul. Ya, Betul? betul. Amin, amin. Luar biasa. Anda adalah pengikut Yesus yang baik. Pertanyaan saya adalah, siapa bersama Yesus naik ke surga? Sehingga penulis itu dia mengetahui bahwa Yesus itu sedang duduk di sebelah kanan Allah. Dan pertanyaan kedua adalah, seperti apa wujud Allah Bapa itu?
sehingga penulis mengatakan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Seperti apakah wujud Allah itu sehingga penulis menulis dia bahwa sudah melihat Yesus. Saya tidak percaya dengan Stefanus atau yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Ya, ada dikatakan di sana yang melihat Yesus itu adalah Stefanus atau siapa. Tetapi Stefanus belum berangkat ke surga bersama Yesus. Pertanyaan saya tadi adalah siapa orang bersama Yesus naik ke surga? Itu pertama. Ya. Kedua, siapa orang yang berkenalan kepada Allah Bapa itu, sehingga dia tahu bahwa yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, ya kan Yesus di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus itu adalah Allah Bapa. Silakan Bang. Di situ kan Yesus sudah berfirman bahwa dia akan naik terangkat ke surga. Dia kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, saya ambil tadi pertanyaan saya ini adalah Markus 16:19. Markus 16:19. Saya tidak pegang HP 2, Bapak Pendeta. Iya, saya bertanya sesuai data abangku supaya tidak mengatakan para pendeta berbohong. Sesuai data. Markus berapa Pak Dehe? Markus 16:19 Pak Ustadz. Biar saya tampilin di layar biar dia juga baca gitu lah. Nanti dikira ngibul Pak Dehe-nya ya. Nih saya yang bacakan biar netral ya. Oke. Ini Markus ya, Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapa. Ya. Allah aja ini, tidak ada bapaknya. Ya, Allah. Beda-beda ini kitab Pak Dehe ya. Tidak, Enggak sama, beda-beda kitabnya. Begini, kita kan sudah terbiasa dengan menyebut Allah Bapa, begitu. Oh ya udah ada itu isinya. Oke. Pemahaman kita kan beda-beda, begitu Bapak Ustadz. Iya, baik Bang, silakan Bang, silakan. Jadi yang ditulis di situ, kalau ditulis di situ Markus, berarti ya Markus yang menulis itu. Oh, Yesus yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu. Yang saya tanya Bang, siapa yang melihat atau siapa bersama Yesus naik ke surga sehingga dia bisa itu kan Yesus naik sendiri, Bapak Pendeta. Masa ada yang ikut Yesus? Makanya dengar dulu Bang, ya dengar dulu biar selesai. Siapa bersama Yesus naik ke surga sehingga Yesus itu mereka tahu bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pasti dia sudah melihat sehingga dia menulis. Atau ada narasumber. Yang menulis siapa? Markus. Berarti Markus yang sudah berfirman ke Yesus yang sudah berfirman ke Markus. Makanya Markus menulis itu. Ketemu Yesus. Markus belum ketemu Yesus. Mungkin Markus pakai teropong kali gitu Pak Dehe. Tapi puluhan tahun dalam firman Tuhan kan tertulis begitu. Jadi kita meyakini itu. Oh, hanya meyakini, tapi tidak fakta. Kalau debat sampai di situ ya minta maaf, saya punya skill belum sampai di situ. Oke, gitu. Baik. Terus yang Bapak Pendeta bilang wujud seperti apa wujud Allah Bapa itu sehingga penulis mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Oke, saya jawab Pendeta. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, jadi sudah jelas. Itu sudah jelas. Bapak Pendeta tidak perlu tanya itu lagi.
bahwa wajah Allah seperti apa, ya itu sudah kita ini. Berarti hanya tafsiran ya, hanya tafsiran saja. Sekarang saya tanya Bapak Pendeta, Bapak Pendeta sudah lihat Allah? Ayo. Tidak, belum ketemu. Nah, terus Bapak Pendeta coba buka lagi dalam kitabnya, baca baik. Allah Bapa bilang apa? Saya menciptakan manusia segambar dan serupa dengan saya. Jelas, itu sudah jelas. Jadi Bapak Pendeta mau tanya apa lagi? Pertanyaan saya tadi, siapa yang melihat itu? Sehingga penulis mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Sebelum Yesus naik, ya pasti Yesus sudah berbicara sama murid-muridnya bahwa saya akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu. Itu mengenai kepercayaan saya. Seperti gitu. Artinya Bang, itu adalah hanya tafsiran saja. Karena tidak ada seorang pun yang ketemu Allah Bapa. Saya sudah baca semua Alkitab. Benar. Saya setuju dengan Bapak Pendeta. Oke, siap. Udahlah, selesai pertanyaan saya. Saya nggak bertanya lagi karena sudah benar. Berarti artinya Yesus karena kita umat manusia, Pak Ustadz, Bapak Pendeta sudah pernah lihat Allah? Belum kan? Belum. Saya juga belum. Jadi wajar. Kalau saya balikan itu lagi ke Bapak Pendeta. Karena ya kita sebagai manusia kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu sudah jelas. Dan saya mempercayai Yesus karena di akhir zaman bukan orang lain yang datang. Bapak Pendeta. Pak Dehe, saya mau bertanya sama dia kalau gitu ya. Karena sama Pak Dehe kan udah selesai gitu. Sudah selesai, Pak Ustadz. Selesai. Karena dia mengatakan tadi ada Allah selain Yesus, sudah selesai. Jadi silakan Pak Ustadz. Nah, itu masalah konsep. Tolong dipahami nanti gitu. Nah, yang saya mau tanyakan sama Bang Nail, kan tadi ngakunya Kristen. Iya. Saya pasti bertanya nih setiap sama kawan Kristen yang naik, di mana Yesus menyuruh jadi Kristen gitu loh. Yesus Ketawa apa deh ngakak. Iya, di mana? Di mana Yesus menyuruh jadilah kamu Kristen, kata Yesus? Di mana itu ayatnya? Ada nggak? itu kan jadi ajaran Yesus itu kan masuk dalam agama Kristen. Ajaran Bapa kan masuk dalam umat Muslim. Jadi beda kan? Gini, masalahnya gini Bang Nail. Iya. Ya, Yesus itu dia tidak kenal Kristen dan tidak mengajarkan Kristen. Betul. Dia orang Yahudi. Lalu Betul. kenapa Anda jadi Kristen? Hah? Karena saya percaya Yesus. Yesus aja ya tidak menyuruh sekarang Anda saya tanya jadi Bapak Kristen. Ustadz. Sekarang saya tanya Bapak Ustadz. Kenapa Bapak Ustadz percaya Muhammad? Ayo. Karena ada dalilnya ada. Apa? Hati Muhammad orang apa? hati yang Rasul ada. Kenapa Bapak Ustadz minta maaf? Ini saya tabrak ya. Kenapa Bapak Muhammad Bapak Ustadz percaya Muhammad? Sedangkan nanti yang akan datang tenang. Sedangkan yang nanti akan datang untuk yang kedua kali untuk menghakimi dunia adalah Nabi Isa Yesus Kristus. Kenapa tidak percaya Yesus Kristus? Kenapa percaya Muhammad? Ayo. Baik. Bang, saya percaya dengan Nabi Muhammad itu karena ayat Al-Quran, ya Muhammadur Rasulullah, Quran surah Al-Fat ayat 29, terus juga Quran surah Ali Imran ayat 144 ya teman-teman. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Tuhan kayak gitu. Abang Nail. Ada dasarnya saya mempercayai Nabi Muhammad. Yang saya pertanyakan kepada Anda kan untuk masalah jadilah kamu Kristen kata Yesus. Ada enggak? Kalau di Islam kan ada. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Saya tidak paham. Hai orang-orang beriman masuk.
Ya, ini saya artikan, hai orang-orang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam. Kan itu ada kosakata perintahnya. Masuklah kamu ke dalam Islam. Ya. Ah, gitu, Bang. Ada nggak perintah dari Yesus, masuklah kamu ke dalam Kristen? Untuk permasalahan hakim yang adil, siapa yang menghakimi, nanti habis ini kita bahas. Coba Abang tanggapi dulu gitu loh. Satu pertanyaan dulu, ada nggak di dalam kitab Anda Yesus mengatakan, jadilah kamu Kristen, sebagaimana saya tadi menjabarkan seperti Al-Quran, jadilah kamu Islam gitu loh. Itu pertanyaan yang sama. Iya, jadi gini Bapak Ustadz, Yesus mengajarkan, entah itu dulu kepercayaannya mereka dibilang nama apa kan kita tidak tahu, begitu. Tapi saya cuma percaya untuk Yesus, begitu. Karena sesuai dengan ajaran-ajarannya. Jadi sekarang gini, kalau macam memang agama Muslim itu agama Muslim itu mengajar tentang ajaran Kristus, berarti otomatis saya di agama Muslim. Begitu. Gini Bang, kalau di Islam itu ya batal seorang Muslim, dia tidak menjadi seorang Muslim kalau dia tidak percaya dengan Nabi Isa atau Yesus. Batal imannya. Kami percaya dengan Nabi Isa atau Yesus itu, percaya gitu, dengan ajarannya kami percaya. Tapi ya kami menyesuaikan, meletakkan posisi dia itu sebagaimana yang dia jelaskan. Kalau dia mengaku adalah hamba Tuhan dan sebagai nabi, maka kami umat Islam, kami akui dia nabi gitu, bukan Tuhan. Kami percaya juga sama dia. Lihat ajaran dia di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kalau kita merujuk ke Al-Quran juga ada Bang. Iya. Ada juga. Nabi Isa berkata sembahlah Allah, ada. Iya, memang. Karena kita menyembah cuma dari Islam ke Nasrani, kan sembah satu Allah. Coba lihat yang dilakukan oleh Yesus, siapa yang melakukan kebanyakan? Maksudnya lakukan apa, Pak? Sunat siapa yang sunat? Islam wajib sunat. Anda sunat enggak? Kristen nggak sunat, Pak. Nah ini masalahnya. Karena Yesus kan sudah disunat. Nah kan itu Yesus yang sunat. Iya, jadi itu kan dalam perjanjian baru kan sudah ditiadakan untuk kita yang Nasrani tidak akan sunat lagi karena Yesus sudah mengganti kita. Contoh saja puasa, Pak. Puasa. Yesus kan sudah menjalankan puasa, menggantikan kita. Jadi ajaran Yesus yang dalam perjanjian baru itu kita yang mengikuti itu. Sedangkan dalam Taurat ini. Sedangkan ditumbalin abangnya rupanya ya. Wah. Bagaimana? Lanjut Bang. Kok bisa-bisanya Anda numbalin Yesus? Gak perlu, kalau Yesus udah puasa tuh ya mewakili kami. Jadi tumbal itu Yesus. Kayak gitu. Tidak, itu kan Yesus kan sudah bilang bahwa yang Yesus lakukan berarti kita sudah tidak akan lakukan lagi, begitu. Ini pada yang berat banget ya. Iya kan, contohnya seperti puasa, sunat, itu kan kita tidak perlu lagi. Begitu Pak Ustadz. Itu siapa yang ngajarin Bang? Ya dari agama kami. Agama Anda bukan Yesus yang ngajarin? Ya Yesus. Di mana ayatnya? Bahwa Yesus mengatakan tidak perlu lagi sunat, gak perlu lagi. Di mana Yesus mengatakan kayak gitu? Saya tidak terlalu mendalami Alkitab, Bapak Ustadz. Begitu. Bang, coba kalau kita lihat ya, Yesus sunat di hari ke-8, Lukas 2 nomor 21. Umat Islam juga sunat, kayak gitu. Oke. Terus Yesus menyembah Allah, ya Lukas 4 nomor 8. Sembahlah Allah, Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran juga ada. Quran surah Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Sama tuh ucapan Yesus dengan ucapan Nabi Isa. Dan kami yakini itu benar. Dia sama-sama menyuruh menyembah Allah. Umat Islam hari ini menyembah Allah. Kayak gitu Bang. Yang pernah dilakukan oleh
Yesus. Nah, terus ya Bang ya, kalau kita lihat Yesus itu juga ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa dan bersujud. Bersujud, Kan kayak ya. gitu. Ya. Hari ini siapa ibadahnya yang melakukan sujud? Umat Islam. Kalau di Kristen, mana perintah Yesus ke gereja? Bapak Ustadz, di kita punya gereja juga ada bersujud, Pak Ustadz. Kita sujud baru berdoa sambil begini. Sama seperti Yesus sujud. Sujudnya kayak gimana? Lutut ditaruh, tangan di atas. Itu berlutut namanya Bang, bukan bersujud. Itu namanya berlutut, bukan bersujud. Iya. Kan nih. Nih, saya bukakan KBBI aja udah Abang ini ya. Nih, Bang, yang namanya sujud, nih. Coba kita lihat. Yang namanya sujud adalah berlutut serta meletakkan dahi ke lantai, biasanya saat sholat sambil membaca tasbih. Dahi ke lantai, bukan genggam tangan Bang. Tuh, dahi ke lantai menurut bahasa Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh Yesus itu bukan berlutut kayak seperti tadi, tapi dia dahinya ke tanah gitu. Kok dahi ke tanah? Ya iya, itu adalah sujud. Sujud itu dahi ke tanah. Tapi tidak ada dalam firman Tuhan dahi ke tanah kita. Loh, Yesus aja melakukan. Gimana? Ayat berapa? Matius 26 nomor 39. Coba Pak Ustadz buka. Udah, nih. Bentar. Ada nggak dibilang Yesus sujud ke itu? Ada. Nih. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Berdoa, iya. Katanya, ya Bapakku, bla 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 bla, kan isi doanya. Iya. Nah, ini Yesus mana dahinya? melakukan gerakan. Oh, ini yang dimaksud meletakkan dahi ke bumi itu adalah sujud Bang, sesuai KBBI tadi nih, dahi ke lantai. Ini arti Pemahamannya sujud. pemahamannya kita Sujud. beda. Sujud adalah dahi ke lantai. Tuh. Makanya ketika Yesus sujud, artinya Yesus ini melakukan dahinya ke lantai, ke tanah gitu. Kalau Yesus sujud di lantai pasti dia punya di sini sudah hitam. Belum tentu Bang. Gimana? Di situ kan tidak ada itu kan sujud saja berarti kan belum. Jadi gini Pak Ustadz, apa kalau mau dibilang sujud itu bukan berarti kita harus nunduk kepala ke lantai, tidak. Lalu definisi Contoh sujud saja, kayak gimana? contoh saja, Pak. Gak ada Contoh lagi saja, Bang. Pak Ustadz. Definisi sujud. Tidak, contoh saja Pak Ustadz, begini. Bahasa orang Jawa sama bahasa kami di Papua itu beda. Pemahamannya Terus beda. betul beda. Pemahamannya beda. Jadi tidak bisa mau dibilang. Jadi bahasa Indonesia itu banyak. Bang, itu yang kata Anda itu seperti bahasa daerah, tetap aja bahasa Indonesia kita satu. Betul. Sujud kalau kata bahasa Indonesia sujud itu dahinya ke tanah, maka ketika dipakai oleh kitab Anda berarti seperti itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang kita lakukan di gereja bukan sujud untuk taruh dahi di itu. Hanya sujud lutut di bawah, tangan di atas. Itu. Kan gitu ya teman-teman. Iya kan? Kan pemahamannya Bapak dengan pemahamannya kita beda. Betul atau tidak Bapak Pendeta? Iya. Saya tanya Bapak Pendeta ini. Bapak Pendeta tolong jelaskan. Ayo. Enggak apa-apa, saya tanya abangnya aja gitu. Tidak. Jadi Saya kan belum terlalu paham dengan itu. Nah, ada seniornya yang di atas. Coba. Ayo Bapak Pendeta coba jelaskan. Terus namanya apa itu? Bapak Pendeta Kalau sembahyang bagaimana? Ayo. Saya nggak minta Pak Dehe jawab. Saya mau diskusinya dengan abang gitu. Iya betul. Makanya saya kan bilang ke Bapak, Pak Ustadz.
Pemahamannya Pak Ustadz sama pemahamannya kami, bahasa Pak Ustadz dengan bahasanya kami di orang timur beda. Begitu. Bang, di situ ada Alkitab nggak? Saya ada. 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 Coba abang Mohon maaf, boleh izin ada tamuku di bawah. baik Pak. Oke. Oke, sudah kalau gitu lanjut. Bisa naik. Lanjut, Pak Ustadz. Mereka nunggu. Ya. Oke. Baik Pak De. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Bang, Sabar Pak Ustadz. ambil buku Alkitab kamu. Iya. Sabar ya Pak Ustadz. Semua sama artinya sujud. Ya iya. Coba buka. Iya, Saya mau tanyakan sesuatu. boleh Pak Ustadz. Nehemia 8. Coba dibuka. Aduh. Nehemia 8 nomor 6. Ada di situ Alkitab. Coba. Yang satunya? Tidak, ini tulisannya kecil jadi. Ya, yang kita pertanyakan Nehemia Ya. Nehemia 8 nomor 6. Sabar Pak Ustadz. Nehemia 8 Nomor 6. nomor 6. Sabar Pak Ustadz, Tolong saya cari bacain. yang agak terang. Saya mata juga sudah agak ini jadi. Baik Pak Ustadz, sabar ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Baik, lanjut. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ayat 6 Lanjut. kan? Lanjut lagi. Iya, kok beda ya dengan ini, dengan Bible saya. Lanjut dulu, terus. Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyebut amin 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 sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, itu di kitab Anda ya, Nabi Ezra. Ezra mengajarkan menyembah Tuhan itu sujud kepada Tuhan, Oke. ya, dengan muka sampai ke tanah. Oke. Kan ada nih. Iya, sabar Pak Ustadz. Oke. Ini kan Berarti artinya sujud itu kan muka sampai ke tanah. Oke, Paham? paham. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang, siapa yang melakukan ritual ini? Ini di perjanjian lama. Ya iya, karena ajaran para nabi itu, semua ajaran nabi itu sama ibadahnya kepada Tuhan, Bang, nggak ada beda. Yesus datang beda, Bang. Nah, Yesus kan sujud juga kayak Ezra. Ini di sini Gimana sih? tidak. Maksudnya di sini Pak Ustadz, ini kan dalam Taurat perjanjian lama ini kan para nabi terdahulu, begitu. Jadi Makanya saya bilang Yesus pun melakukan, Bang. Yesus juga bersujud di Matius 26 nomor 39 tadi. Sama dengan Ezra gitu. Dia juga bersujud kepada Tuhan, mukanya sampai ke tanah. Nggak ada bedanya ajaran para nabi itu, cara menyembah Tuhan. Ritual menyembah Tuhan itu kayak gimana? Nggak ada. Dari zaman Abraham, ya, zaman Nabi Ibrahim, zaman Abraham di kitab Anda, sudah sujud dahi ke tanah gitu. Sampai hari ini umat Islam melakukan sholat sujud dahi ke tanah.
Nah, kenapa ajaran Yesus tidak? Yang dicontohkan Yesus, coba lihat, dia bersujud di Taman Getsemani. Yesus pun Getsemani juga di atas, dahinya ke tanah gitu. di Taman Getsemani, tapi di batu. Dia berdoa naik ke Taman Getsemani, menyendiri dari para murid-muridnya, terus dia berdoa. Kita tidak bahas tamannya, kita bahas Yesusnya. Apa yang dilakukan oleh Yesusnya? Di situ Yesus dia bersujud kepada Tuhannya. Iya, dia bersujud. Lalu Anda sebagai Kristen, ada nggak melakukan seperti Yesus? Ya, kita melakukan seperti Yesus yang lakukan. Sujud dahinya ke tanah. Dalam film dokumenter yang dibuat itu kan tidak sujud di itu, sama seperti yang kita lakukan sekarang. Kapan Bang? Coba kasih lihat sama saya. Kapan Kristen menyembah sujud dahi ke tanah kayak Yesus? Tidak Bang, maksud saya, kita kan umat Kristen kan sembayangnya tidak seperti begitu. Cukup bersujud saja dengan lutut sambil berdoa. Lalu cara ibadahnya mengikuti siapa kalau bukan dari Yesus? Ya kan tidak. Itulah Kristen Bang, makanya saya bilang Kristen ini bukan ajaran Yesus gitu lah. Kristen ini bukan ajaran Yesus dan Yesus tidak kenal Kristen. Kok bisa begitu? Ya makanya Anda ibadah suka-suka Anda, kan kayak gitu. Sedangkan Yesus, tata cara ibadah dia apa? Sujud dan doa. Iya memang. Jadi kalau Anda itu kata Anda itu di gereja kami, ya memang di gereja Anda, bukan ajaran Yesus. Iya, jadi begini, Bapak Ustadz, mau kita cara berdoa bagaimana atau bagaimana, yang penting kita meyakini, mengimani. Kepercayaan itu penting. Sama dengan Bapak. Pertanyaan saya, iya, betul. Nehemia 8 nomor 6 tadi siapa yang melakukan? Nehemia ini, yang di Nehemia 8 dan nomor 6 tadi, nomor 7. Siapa yang melakukan? Ezra? Coba kita baca lagi, Bang. Ya. Hari ini siapa yang melakukan hal ini? Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan. Ya. Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Ya. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini siapa yang melakukan hari ini? Umat Muslim. Muslim Bang. Makanya Islam itu bukan agama baru. Islam itu agamanya para nabi. Dan contoh ya yang dicontohkan oleh para nabi itu, kalau memang ritualnya seperti apa ya, nggak ada perubahan gitu ritualnya Bang. Nggak ada sampai ke gereja nyanyi-nyanyi, nggak ada. Semua nabi itu bersujud kepada Tuhan. Betul. Tapi maksudnya di sini Pak Ustadz, itu kan cuman ritual pemujaan. Ya kan artinya kita tahu cara menyembah Tuhan yang benar seperti apa, kan kayak gitu. Yang diajarkan oleh para nabi. Oke, sekarang saya tanya, apakah dengan cara begitu langsung doa Anda terkabuli? Nggak ada hubungannya dengan doa, Bang. Kita ini bahas ritual. Iya, paham kan? Bukan ritual, masalah doa. Ritual kan kita beribadah. Doa. Ya beribadah ritualnya yang kita bahas, bukan jadi doanya. Kita ritual ini untuk memuji. Ritual ini untuk memuji siapa? Allah Bapa di surga kan? Iya. Ya kan sama. Mau berdoa bagaimana yang beda. Jadi gini Pak Ustadz, mau cara kita berdoa bagaimana
Itu yang penting iman kita untuk Gini, percaya gini, kepada gini, Bapa di gini. sorga. Begitu. Gini, saya tahu Bang, ya tata cara ibadah nggak ada di Kristen. Memang saya tahu gitu. Betul, memang betul. Tahu. Kalau macam di dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, memang harus diwajibkan seperti itu. Jadi gini Bang, bedakan ibadah dengan doa gitu. Ya, betul. Terus Kalau ritual itu kan ada pergerakan dari tubuh kita. jadi saya mau tanya lagi ini Pak Ustadz. Kalau begitu, kalau yang kayak macam menyembah patung sampai angkat-angkat tangan atau apa begitu, itu bagaimana lagi ritualnya? Itu menyembah siapa? Itu kan penyembah patung. Berarti itu mereka Kalau percaya. ritual Itu mereka percaya siapa Pak Ustadz? terserah mereka mau menyembah patung ritualnya kayak gimana. Cuma kita manusia ini Ya, sudah disampaikan oleh Tuhan ya Betul, bagaimana cara menyembahnya betul. Ya, benar. melalui contoh rasul-rasul yang diutusnya. Semua Betul. para rasul atau para nabi, Abraham sujud Bang. Terus Betul. juga Musa sujud. Terus Betul. Ezra sujud. Daud juga sujud. Ya. Salomo pun juga sujud. Yesus juga sujud. Umat Islam juga sujud. Iya, Enggak ada berubah ajaran Tuhan itu enggak ada perubahan. Islam ini bukan agama baru Bang, hanya menyempurnakan syariatnya. betul. Jadi apabila ritualnya itu keluar dari contoh para nabi, maka udah sesat dah pasti. Jadi gini Pak Ustadz, saya tidak tahu di Israel itu mereka punya cara beribadah bagaimana. Karena kita Pak Ustadz berpatokan dengan Arab, ya kan? Kita berpatokan dengan Israel, ya kan? Jadi saya tidak tahu cara ibadahnya mereka seperti apa, begitu. Baik. Tapi kalau macam cara ibadah mereka seperti yang sekarang kita lakukan, berarti sah saja. Seperti begitu. Ya, seharusnya Anda memikirkan, kok kenapa umat Islam yang melakukan seperti para nabi? Iya, Nah, gitu ini kan, seharusnya. jadi ini kita punya kitab kan ada dua. Taurat, Enggak, bukan masalah Taurat sama masalah perjanjian. Taurat sama Bang, bukan masalah kitabnya, tapi Iya, ritual cara cara beda. menyembah Tuhan. Iya, benar. Saya paham apa yang Pak Ustadz sampaikan. Saya paham. Begitu. Jadi begitu Pak Ustadz. Oke. Iya. Saya nggak pakai soundcard lagi teman-temannya karena baterai saya habis nih. Jadi intinya mau kita mau memuja siapa yang penting saya juga memuja kepada Allah Bapa di sorga, begitu, dengan perantaraan Yesus Kristus, sama seperti Bapa kan percaya kepada Allah Bapa di sorga melalui perantaraan Muhammad. Ya udah Bang, Betul, kalau kan? kau percaya dengan Yesus maka ikuti seperti Yesus sujud gitu, dahinya ke tanah. Tapi kita kan di sini kan tidak ada begitu. Nah, berarti ajaran Anda bukan dari Yesus. Udah ketahuan di situ udah ketahuan poinnya. Tidak, di dalam perjanjian Kita nggak ada seperti itu kata Jadi Anda. di dalam perjanjian baru itu kita mengikuti ajaran Yesus, sudah tidak bersujud lagi. Maksudnya tidak Nah, inilah Bang. bersujud untuk dahi. Begitu, Ah, makanya mungkin. kan saya akan bilang ke Pak Ustadz, kalau di Israel itu mereka punya cara tata ibadahnya bagaimana, ya kita mengikuti mereka yang di sana. Kita kan di sini cuman mengikuti tata ibadah dari sana, begitu. Oke gitu. Jadi Oke Bang. kalau macam menurut Itulah saya, kesimpulan Anda. menurut keyakinan saya, menurut kepercayaan saya, mau cara menyembah yang bagaimana, intinya satu aja, iman kita percaya kepada Allah Bapa di sorga. Setuju? Oke. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah Sama ya. aduh Kita- berbagi ilmu. kita
kita ini ya Bang, boleh saya gantikan dengan kaum Kristen yang mau yang antri gitu ya. Oke Pak Ustadz, aduh minta maaf lagi teman-teman yang lain, saya minta maaf, saya pengen membuka wawasan saya saja dan bertukar pikiran dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz terima kasih banyak, shalom, Sama-sama. selamat malam. Selamat malam. Siap. Aduh. Telak seperti itu masih aja abangnya ngeles ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Betul dah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa artinya katanya? Artinya artikan teman-teman. Innalladzi, apa artinya innalladzi? Nah, sesungguhnya orang-orang. Bentar saya naikin lagi yang lain. Bronatan. Halo Yusuf, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Openkan dulu ya. Bentar, openkan dulu. Oke. Bentar ya. Belum bosan. Waduh. Iya. Ya soalnya udah agak ngantuk jadi pakai kacamata aja mending ya kan. Wah, iya. Lama kita tidak bertemu ya. Iya, lama tidak bertemu ya kan. Ya, saya mau bicara gini Pak Ustadz ya, untuk teman-teman yang ada di bawah ini ya. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yusuf PI ya, teman-teman yang di bawah ya. Kalau kita mau lihat dari Alkitab terjemahan LAI, maka semua nabi, bahkan semua rasul itu adalah Islam semua. Karena yang mereka sembah adalah Allah. Kalau menurut LAI gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman Kristen yang di bawah yang berdebat dengan Yusuf PI, naik ke sini untuk berdebat dengan Yusuf PI, mending gak usah, karena kalian Tuhannya sama-sama Allah, ya kan? Satu iman kalian, jadi ngapain kalian naik di sini untuk debat gitu loh, ya kan? Tuhan kalian sama kok, ya kan? Ganti dulu kata Allah itu ya. Iya. Baru debat ya kan? gitu. Kalau mau debat minimal Tuhannya beda, jangan Tuhannya sama, tapi mau sok-sokan berdebat. Itu kan lucu kan, satu iman masa debat ya sama kayak si A sama Sunni nantinya jadi kan. Gitu loh. Jadi untuk teman-teman Kristen ya, kembalilah kepada nama Tuhan yang benar kalian, jangan ngambil nama Tuhan orang, ya kan? Nanti dipertanyakan seperti yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Yusuf PI, kalian kebingungan untuk menjawabnya. Ujung-ujungnya Pak, modal imani saja, seperti yang tadi kan, cuma modal imani saja, modal ngeyel, modal ngotot, tapi nggak bisa menjelaskan apa-apa, ya kan? Iya. Ujung-ujungnya Tumben kau Loh. pintar. kan tumben kali. Lanjut Tan. Ya kan? Nah, saya berharapnya ya, Ustadz Yusuf ya, bahwa teman-teman Kristen ini nggak berdiri di dua kaki terus gitu loh, cinta terhadap Allah tapi benci terhadap Muhammad. Kalau mau tolak Muhammad, tolak juga Tuhannya sekalian. Seperti saya tidak percaya kepada Muhammad, maka saya tidak menggunakan nama Tuhannya Muhammad, yaitu Allah. Gitu loh. Kembali kepada nama Tuhan yang benar. Itu siapa? Yaitu Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Mashiach. Nah, makanya ya teman-teman ya, kalau kita mau kembali kepada nama Tuhan yang sebenarnya, Tuhannya para nabi yang dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada hubungannya dengan Allah. Berbeda, maka kita jadi apa? Jadi punya iman masing-masing, punya nama Tuhan masing-masing. Bukan ngambil nama itu. Tuhan orang lalu diklaim punya sendiri.
saya punya statement begini Pak Ustadz, ya kan? Kristen pengguna LAI penyembah Allah ini adalah Kristen pola ayunan, Arab Yunani. Tuhan perjanjian lama bahasa Arab, Tuhan perjanjian baru bahasa Yunani. Kitabnya dari salib. Iya. Ya. Iya. Tuhannya pun bisa dicadangkan teman-teman. Tuhan dari Kristen pengguna kata Allah ini. Kenapa? Karena Tuhannya Islam diambil, Tuhannya Hindu juga diambil, itu Sang Hyang Widi-Wasa. Untuk apa? Untuk dicadangkan. Kalau di WA ada cadangkan chat, di LAI ada cadangkan Tuhan. Gitu teman-teman ya. Jadi cobalah teman-teman Kristen kembali kepada nama Tuhan yang sebenarnya ya. Jangan kalian ngambil nama Tuhan orang. Tan Gitu loh. kalau Yuk. aku naikkan Kristen yang lain, mau nggak kau diskusi dengan Boleh, silakan. Kristennya? Boleh silakan. Aku naikin satu ya. Iya, Baik, betul. boleh silakan. Gak apa-apa Udah ya pakai pintar kacamata Nathan ya. rupanya. Soalnya udah agak kan. Pintar dia sekarang, bisa bedain. Iya, Halo, selamat malam Bang Mimo. Iya, Bang Mimo dari Kristen kah? Saya Kristen, Ustaz. Agak kencang dikit suaranya Bang, biar keluar gitu. Iya, saya Kristen, Ustaz. Saya Kristen. Nah iya, tadi kita sama Nathan ya, Nathan menjabarkan kosakata yang diambil oleh umat Kristen dari Islam, yaitu kata Allah. Gimana nih tanggapan Anda? Iya, saya pikir ini Nathan ini juga kayaknya agak miring dikit gitu. Iya, Aduh. Miringnya dari mana, Pak? Gimana? Gak apa-apa. Miringnya dari mana Pak? jadi begini Ustaz. Betul, kalau memang Nathan ini kalau dia ambil bahasa Ibrani, bahasa Yunani, oke lah. Betul yang seperti kamu bilang. Tapi sekarang kita di Indonesia, Nathan, kamu tak harus tahu itu. Terserah kamu pakai Yahweh, kau mau pakai bahasa asli Yahweh silahkan, atau kau mau pakai bahasa apa Adonai Elohim apa silahkan, tidak ada yang bermasalahkan itu. Nah kita di Indonesia pakai Masalahnya Bible itu mempermasalahkan Pak. Sebentar, Nathan sebentar. Jadi pakai Allah itu bukan berarti kita kopi dari Islam, tidak. Karena Kristen Arab sebelum Islam lahir itu sudah memakai nama itu. Tapi begini Ustadz Yusuf, tetapi begini seperti tadi yang Ustadz mengatakan tentang sembah itu, tentang sujud itu. Jadi betul Ustadz punya sujud seperti itu, tapi bukan seperti bangsa Israel. Israel kalau sujud itu seperti pesawat Ustadz, tidur sujud Seperti pesawat. di tanah. Seperti pesawat sujud. Jadi maksudnya begini Ustadz. Iya. Sujudnya seperti pesawat. Saya jelaskan dulu Ustadz. Gue ketawa yang begini Pak Ustadz. Dulu, Nathan, diam dulu Nathan, kamu diam dulu Nathan. Jadi begini Ustaz, itu maksud saya tadi kayak pesawat gini. Jadi semua rata dengan tanah, bukan hanya di jidatnya yang sampai di tanah, tidak. Kemudian begini Ustaz, tujuan sujud sembah itu beda. Kami sembah bukan kepada Allahnya Ustaz, bukan. Kami sembah kepada Bapa Yahweh itu, kepada Allah Bapa di surga. Jadi kami tujuannya beda. Jadi Ustaz jangan samakan kami sujud tujuannya ke Ustaz tuh, tidak. Kemudian Nathan, saya bilang sama Nathan tadi, terserah kau mau pakai nama apa. Karena itu bukan identitas sesungguhnya. Kau mau pakai Allah, mau pakai apa, pakai bahasa maupun boleh, tidak ada masalah. Oke, sudah boleh gantian sekarang Pak. Nathan, jangan kau berpikir harus kembali ke sana. Oke, kalau kembali ke sana, Boleh kamu gantian nggak Pak? tunggu saya masih bicara Nathan. Jadi begini, kamu bukan di Yahudi sekarang atau Masih Bang Kreji. kamu sekarang tidak ada di Israel, Nathan. Kamu di Indonesia. Jadi tidak perlu kamu memaksakan diri harus seperti itu. Tapi kalau kamu mau pakai itu terserah kamu gitu. Jadi kamu jangan berpikir ini sesat lah, itu sesat. Udah bisa begitu, Nathan. Kemudian Ustadz minta maaf Ustadz. Jadi tujuan penyembahan kita, tujuan sujud kita itu berbeda.
Saya tidak kenal Ya, namanya Ustaz. gini Pak, kita bahas satu-satu saja. Kita bahas satu-satu Ya, saja. kita Yang bahas sesuai satu-satu judul aja. dulu gitu. Kalau sujud nanti sama Ya. saya, ya kita bahasnya. Nah, ini sama Nathan tentang masalah kosakata Allah seperti yang dinarasikan oleh Nathan tadi gitu loh. Silakan Pak. Ya. Oke, saya bicara dikit ya, Pak Ustadz ya. Nah, masalahnya Pak, Bapak bilang nggak masalah. Masalahnya Bible yang mempermasalahkan. Keluaran 23 ayat 13 berkata, Pak, dengan segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah engkau berwaspada, jangan engkau menyebut nama ilah-ilah lain. Ingat Pak, jangan menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari dalam mulutmu. Nggak boleh Pak kita menyebut nama ilah-ilah lain. Nah, Bapak bilang jangan jangan seperti orang Israel gitu kan. Kembali apa namanya, kamu orang Indonesia Pak, masalahnya Anda nggak mau ke Yahudi-Yahudian tapi Anda ke Arab-Araban. KBBI mengatakan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa Anda pakai dong yang punyanya orang yang kembali kepada sebenarnya akarnya gitu kan. Karena Yesua berkata Pak dalam Yohanes 4 ayat 22, Yesua berkata apa ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal sementara kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan berasal dari Yahudi bukan dari Arab Pak. Kenapa yang Anda gunakan nama Tuhan dari Arab? Nah, sementara Pak, Ya. ya orang Kristen yang ada bilang sebelum Islam sudah menggunakan kata itu, kosakata itu, nggak ada Pak. Tunjukkan ke saya satu data yang valid untuk membuktikan Allah itu sudah ada sebelum adanya Islam. Ya, karena orang Arab yang mereka gunakan adalah kata al-ilah. Al-ilah dan Allah ini berbeda Pak. Allah itu proper name, al-ilah itu generic name. Ya, al-ilahnya orang Islam, orang Yahudi siapa? Al-ilahnya orang Yahudi itu Bapak Yahweh. Al-ilahnya orang Islam siapa? Iya, itu Allah. Jadi ini kosakata yang berbeda. Makanya ada diksi Bismi Abi wal Ibn wal Ruhul Qudus al-ilahul wahid. Bukan Allahu Ahad. Pak, Allahu Ahad itu punyanya Islam, Pak. Ya. Jadi Bapak, coba Bapak ketika berbicara itu minimal punya dasar dalam berbicara. Kata Allah digunakan sebelum adanya Islam itu di mana? Gitu loh, Pak. Ya. Oke, Nathan. Sementara Bible saja sudah melarang kok Bapak mau terserah. Apakah pernyataan Anda itu lebih penting daripada pernyataan Bible gitu? Oke, Silakan. Nathan. Oke, gantian Nathan. Ustadz saya sama Nathan dulu ya, Ya, Ustadz. silakan. Ya, silakan. Jadi Nathan ini memang dia memaksakan sesuatu harus mengikuti maunya gitu. Begini Nathan, orang Yahudi saja itu terlalu saklar, terlalu apa namanya? Mereka saja tidak berani menyebut itu Yahweh. Anda kok berani sekali menyebut Yahweh padahal Anda bukan orang Yahudi gitu loh. Jadi Anda jangan memaksakan diri. Oke lah, jadi begini, terserah kau mau bilang nama Tuhanmu itu seperti apa, itu tidak jadi masalah. Yang penting kau kenal siapa Tuhanmu gitu. Kau mau panggil dengan nama apapun terserah, dengan nama daerah, bahasa kampungmu apa, terserah. Karena Allah kita bukan Allah yang hanya terbatas dengan satu nama atau hanya terbatas dengan satu bahasa, mengerti hanya satu bahasa. Tidak. Allah kita mengerti semua bahasa, bahkan apa yang di hatimu itu ditahu sama Allahmu. Jadi kau mau sebut nama Allahmu seperti apa, tapi tujuannya harus benar. Tujuannya harus benar. Kepada Allah yang mana? Jadi kamu jangan berfokus kepada nama itu. Nama itu orang Yahudi pakai itu. Dan hari ini kamu tahu Nathan, orang Yahudi tidak berani sebut nama Yahweh. Karena itu terlalu kudus, terlalu suci buat mereka. Anda kok berani, orang Indonesia kok berani sekali sebut seperti itu, harus pakai itu lagi coba. Jadi itu tidak penting. Bagi saya tidak penting. Jadi penyembahan kita itu yang penting, kepada siapa kita menyembah. Saya menyembah Allah bukan Allah Subhanahu wa taala seperti Pak Ustadz, kan tidak. Pak Ustadz kan ada tambahan di belakang kan? Allah Subhanahu wa taala gitu kan, Allah kan. Saya bukan itu. Jadi saya sembah kepada Allah, kepada Bapa itu. Terserah saya pakai nama apa. Tidak permasalahkan itu. Kamu kok permasalahkan nama? Permasalahkan pribadi Tuhan itu. Jangan permasalahkan nama. Coba kamu belajar sama Elia Miron. Ini, Nathan. Oke, sudah. Buka kacamata. Mau belajar sama Elia Miron. Ya, sudah. Oke. Bapak bilang tidak masalah, terserah Pak.
Tuhan aja Pak mau namanya itu dikuduskan, namanya itu dipanggil, namanya itu dimuliakan, Kalau begitu kamu diserukan. tidak boleh sebut. Bukan. Kalau begitu kamu tidak boleh sebut. Sabar, Nathan, kalau begitu kamu tidak sabar boleh dulu sebut Pak, nama sabar dulu nama Pak, lain. santai Pak, santai. Saya berbicara itu Pak, berbicara dengan dasar Bible Pak. Ketika Anda mengatakan yang penting mengenal, siapa yang Anda kenal sementara namanya aja Anda salah-salah gitu kan. Perhatikan Pak. Nathan, Yeremia Nathan, sebentar, 4 Nathan. ayat 22. Sabar Pak, sabar. Nathan. Kenapa sih Pak? Sabar dulu. Kita bicara berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bible Pak. Kau Jangan sedang- keluar kau daripada sedang tersesat, Bible. Nathan. Kau sedang tersesat. Nathan. Sabar. Enggak, kita buktikan siapa yang tersesat berdasarkan Bible, Pak. Jangan Bapak cuma mengatakan saya tersesat tapi Bapak nggak bawa Bible, gitu loh. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodoh umatku itu karena tidak mengenal aku. Mereka anak-anak bodoh karena kurang pengertian mengenai aku. Nah, bagaimana Anda mau mengenal Tuhan kalau Anda tidak mengetahui nama Tuhan? Perhatikan Pak, Yehezkiel 36 Pak, ya. Dalam Yehezkiel 36, ya, supaya Anda paham dengan tentang Bible Pak. Jangan Anda ya berbicara di luar daripada apa yang dikatakan oleh Bible nih. Yehezkiel 36 ayat 21 ya. Dikatakan begini Pak. Anda bilang bahwa orang Israel saja tidak mau menyebut nama Tuhan itu kan? Sementara Pak, orang-orang Israel yang menajiskan nama Tuhan itu dengan menggantinya dengan nama ilah-ilah lain. Perhatikan Yehezkiel 36 ayat 21 dikatakan begini Pak, ya. Namun aku merasa sayang akan nama kudusku yang telah keluarga Israel najiskan di antara bangsa-bangsa tempat mereka pergi ke sana. Perhatikan, di sini Tuhan itu menyayangkan namanya yang kudus. Ayat 22 dikatakan begini Pak. Ya, oleh karena itu katakanlah kepada keluarga Israel, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, aku tidak bertindak untuk engkau, hai keluarga Israel, tetapi hanya demi nama kudusku yang telah engkau najiskan di antara bangsa-bangsa, tempat engkau pergi ke sana. Ayat 23 poinnya Pak. Diperhatikan, ayat 23 dikatakan begini, aku akan menguduskan namaku yang besar yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa. Ya, di sini Pak, Yehezkiel 36 ayat 23, Tuhan sendiri yang mau namanya dikuduskan dan dikembalikan kepada nama yang sebenarnya. Karena apa? Karena namanya yang telah diubah-ubah, telah diganti-ganti oleh tradisi-tradisi orang Israel. Makanya Yeshua berkata Pak dalam Matius 15 ayat yang ke-8 sampai dengan 9, bahwa orang-orang Yahudi yang terlalu terpaku kepada tradisi, ya, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya, Anda tahu pelarangan untuk menyebut nama Tuhan itu dari Talmud, tradisi-tradisi orang Yahudi untuk apa? Untuk mengikuti perintah-perintah manusia. Sementara Tuhan berkata, Pak, ya, firman Tuhan berkata, 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, dan beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Disuruh memanggil, disuruh berseru. Kok Anda bilang terserah? Ya kan? Gak boleh Pak. Keluaran 23 ayat 13 itu dilarang untuk menyebut nama ilah-ilah lain Pak. Oke Nathan, Kok gantian. Anda bilang terserah mengagap Nathan, lain? gantian, Kristen Nathan. di Indonesia ini. Nathan, gantian. Silakan. Bantah saya dengan Bible Pak ya. Jangan cuma modal omong kosong Pak sama saya. Silakan. Nathan, tidak perlu saya buka, saya bicara saja, kau sebenarnya udah tahu. Jadi begini Nathan, makanya saya bilang kamu harus buka kacamatamu. Kamu mau coba seperti Edis, tapi kau tidak bisa seperti Edis. Karena penjelasan Kacamata coba. Aduh. Stop. Kemana-mana bahasannya. Gak usah mikirin orang bahas materi. Coba. Oke, jadi begini Ustadz, makasih banyak Ustadz ya. Tunggu saya bicara dengan dia dulu. Jadi begini, Nathan ini dia hanya mempersoalkan nama. Nathan, kalau kamu mau mempersoalkan nama, maka tidak perlu nama saja Nathan. Kamu harus pakai bahasa Ibrani. Semuanya pakai bahasa Ibrani. Jangan hanya nama aja. Semua harus kamu pakai bahasa Ibrani. Seperti Ustadz Yusuf kan beliau pakai bahasa Arab kan gitu kan, asli kan. Jadi kalau kamu mau bicara itu, jangan
Jangan kamu persoalkan nama aja. Semua lah bahasa Ibrani, pakai bahasa Ibrani saja itu kitab sucimu. Nah begini Nathan, makanya Yesus bilang apa? Kamu itu seperti ahli Taurat. Kamu tahu ahli Taurat kan? Semua ayat dikasih keluar, semua aturan dikasih keluar, semua tradisi dikasih keluar. Tapi hal yang sebenarnya sangat penting itu kamu tidak lakukan gitu. Makanya saya bilang tadi, kita ini ada di Indonesia, Nathan. Dan Tuhan itu tidak dibatasi oleh bahasa dan nama. Jadi terserah Nathan, saya pakai bahasa daerah saya, sebut nama Tuhan itu dengan bahasa daerah saya, itu pun tidak masalah karena Tuhan tahu penyembahan saya itu kepada siapa gitu Nathan. Jadi kamu jangan persoalkan namanya. Oke lah, kamu bawa perjanjian lama semuanya kamu sodorkan. Saya tidak perlu buka itu ayat Nathan. Saya tidak perlu buka itu ayat perjanjian lama. Makanya Yesus bilang apa? Kau itu seperti ahli Taurat. Kau tahu semua tapi sebenarnya kau tidak lakukan. Jadi jangan kau datang itu bawa tunjukkan itu ayat-ayat perjanjian lama kemudian kau bilang harus pakai nama inilah nama itulah. Gak terlalu penting Nathan. Gak terlalu penting. Imanmu itu yang perlu dikerjakan. Imanmu perlu diperjuangkan kepada siapa kamu percaya. Kan begitu. Kepada Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu aja cukup. Jangan kau pakai alala, ilala, apalah, elola, apa. Gak penting. Saya gak penting. Gitu. Makanya itu Nathan, kalau kau seperti itu Yesus saja hardik. Itu kau seperti ahli Taurat itu. Kau seperti itu, ahli Taurat, seperti orang Farisi itu. Kau tahu firman, kau tahu semua, tapi tidak lakukan. Hanya nama saja kau persoalkan, coba. Jadi Ustadz, makasih banyak sudah naikkan saya di sini. Ini saya berdiskusi dengan Nathan. Nanti kalau sama Ustadz sebentar ya. Tapi terima kasih banyak. Jadi Nathan, saya tidak persoalkan itu. Terserahlah kamu mau bilang apa. Silahkan. Kamu mau buka berapa ribu pun ayat, silahkan kau buka. Saya tidak pusingkan dengan itu. Jadi kita ada di Indonesia. Oke lah, kalau memang begini, kalau memang pihaknya Pak Ustadz kalau tidak menyetujui nama itu ada di kitab suci, oke lah berbicara dengan LAI bagaimana caranya dihapus. Itu bukan waktu yang itu tidak bukan waktu yang mudah, bukan hal yang mudah. Butuh waktu untuk bisa menghapus atau bisa menggantikan itu gitu. Jadi kalau kamu mau persoalkan itu, saya mungkin ada banyak orang di sini yang tidak mempersoalkan hal itu, nama itu begitu. Saya tidak persoalkan nama itu, Ustaz. Seperti Nathan, dia persoalkan nama itu. Tapi kalau ada yang mempersoalkan itu, ya silakan. Itu kan urusan dia, kan gitu. Saya tahu kepada siapa saya menyembah. Saya tahu kepada siapa saya beriman dan saya percaya, gitu aja. Cukup. Selesai Pak, udah. Selesai Pak, Ustaz. Selesai. Ya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Masih banyak. Aduh. Dikeroyok. Bentar. Kok kecil? Bentar ya teman-temannya. Nah, Tan, buka mic. Oh. Nah, kau diserang pasti. Nggak percaya dia. Nggak masalah. Nggak salah. Suara saya ada ya? Suara saya ada ya? Ada. Suara saya ada ya? Nah, jadi gini, ya itulah modelan orang-orang Kristen yang cuma modal imani saja. Dibilang, protes ke LAI. Udah, saya udah protes ke LAI. Ya kan, bahkan saya sudah berdiskusi secara langsung dengan pihak LAI. Bentar, sapa dulu tamunya. Selamat malam. Ya. Iya Ustadz, kenapa Ustadz? Silahkan open cam dulu Bu. Oh nggak bisa, udah tiduran. Oh ya udah kalau gitu tidur dulu ya Bu ya. Ya tidur aja lah Bu.
Nanti pagi-pagi bangun Iya. sahur, Bu. Ikutan sahur sama Islam. Ya, karena Tuhannya sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bang, kita cari Kristen dulu ya. Oke Pak Ustadz. Selamat Ya. malam. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. saya heran sama Kristen-Kristen di Indonesia ini cuma modal imani saja. Ini kayak gimana nih? Bang Arang Pitu. Mana dia? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang. Islam bang. Oke, Bang. Kita cari yang Kristen dulu ya, biar ada diskusinya, oke? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.